barangnya itu apa, kalian sendiri yang akan memilihnya. Siap? Nah, sekarang Ibu akan membagikan kertas sticky note. Kalian siapkan penanya ya untuk menuliskan keyakinan yang kelas yang kalian anggap bagus. Oke. Yang apa namanya? Ada lemnya di bawah ya, biar bisa dilem di tas. Sesuaikan dengan lemnya juga. Lemnya di mana? Lemnya di atas. Ya, siap. Di atas. Yang ada lemnya di atas. Ya, Pak. Kasih nama ya. Oh, belum. Tadi kamu suruh kasih. Ayolah. Ya udah langsung ditulis. Kalau sudah selesai, yuk kita tempelkan di depan. Langsung saja. Aja nama. Sudah selesai semuanya? Sudah. Sekarang Ibu akan membacakan ya. Di sini ada dilarang mengambil barang orang lain tanpa izin. Kemudian apa nih? Menjaga fasilitas sekolah. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Tidak boleh membawa sepatu di dalam kelas. Ya. Dilarang makan saat jam pelajaran. Mendengarkan penjelasan guru saat pelajaran. Ya. Kemudian tidak boleh mengejek teman. Lalu apalagi di sini mendengarkan penjelasan guru saat pelajaran. Dilarang mengambil milik orang lain. Harus mengerjakan PR. Apalagi yang lain? Sama, tidak boleh datang terlambat. Lalu dilarang makan di jam pelajaran. Dilarang membawa sepatu di dalam kelas. Tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh mencuri
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi pun. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Terbagi Besar, yang saya hormati Bapak Ibu Guru Staf TU SD Negeri 5 Terbagi Besar. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi menjelang siang ini kita dapat berkumpul di kelas dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam mari kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin. Saya sebagai pembawa acara akan menyampaikan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan, yang ketiga inti, dan yang keempat penutup. Marilah bersama-sama kita membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Dian. Saya persilakan. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 5 Terbagi Besar, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf, dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi menjelang siang ini kita bisa berkumpul di kelas 1 dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita kelak mendapat syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu guru yang saya hormati, di sini tidak banyak yang saya sampaikan ya. Kita dikumpulkan di sini untuk Bu Sri mempresentasikan tugas dari calon guru penggerak. Nah, di sini Bapak Ibu semua diminta untuk mengikutinya, dan semoga kita juga bisa bisa ikut mendaftarkan diri untuk menjadi calon guru penggerak ya. Harapannya kita semoga ke depan menjadi guru penggerak. Amin. Demikian yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Dian atas sambutannya. Baik, acara ketiga yaitu inti penyampaian materi kepada Ibu Sri Lestari yang akan menyampaikan materi. Silakan, kami persilakan. Monggo Bu. Terima kasih kepada Ibu Suratmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SD 5 Terbagi Besar, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta inayahnya kepada kita semua sehingga di pagi menjelang siang ini kita masih diberikan kesehatan, bisa berkumpul untuk mendengarkan
penyebaran atau diseminasi budaya positif yang akan saya presentasikan nantinya. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya perkenalkan dulu. Saya Ibu Sri Lestari dari SD Negeri 5 Terbanggi Besar, calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Lampung Tengah. Di sini saya akan menyebarkan pemahaman saya tentang budaya positif. Di sini adalah salah satu tugas aksi nyata di modul 1.4. Mudah-mudahan nanti budaya positif ini nanti bisa kita terapkan di sekolah kita di SD Negeri 5 Terbanggi Besar dan SD kita menjadi SD yang baik lagi. Baiklah, selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, mari berkolaborasi dan saling mendukung demi terciptanya budaya positif di sekolah kita tercinta SD Negeri 5 Terbanggi Besar. Di sini dalam materi ataupun modul 1.4 di sini ada 6 konsep utama yang harus kita pelajari. Jadi nanti mungkin agak lama ya, 1 jam ke depan kita mengikutinya. Nah, konsep yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Mungkin Bapak Ibu semuanya baru kalimat-kalimat ini atau kata-kata ini baru ya. Mungkin banyak yang belum mengenal apa itu budaya positif, apa itu disiplin positif, kemudian kok ada restitusi, hukuman, penghargaan. Nah, kita akan belajar di sini. Sebelumnya, coba saya tanyakan kepada Bapak Ibu, ada nggak di hati Bapak Ibu pernah terbesit apa sih itu budaya positif? Apa Bapak Ibu? Ya, kebiasaan. Terus apa lagi? Ya, kebiasaan-kebiasaan yang positif, kebiasaan-kebiasaan yang baik. Di sekolah kita sudah tertanam ya budaya positif. Itu contohnya sholat duha, kemudian sholat zuhur berjamaah, lalu apa lagi? Jumat bersih. Itu adalah salah satu penerapan dari budaya positif. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, perubahan pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, kurikulum yang sekarang ini ya, kita sudah memasuki kurikulum merdeka. Oke, Bapak Ibu ya. Nah, jadi kurikulum merdeka itu semuanya mungkin serba merdeka. Anak juga tidak harus kekang oleh bu gurunya atau pak gurunya. Mereka harus belajar dengan merdeka. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi profil pelajar Pancasila ini adalah kurikulum yang harus kita lalui
dicanangkan oleh pemerintah. Menurut Ki Hajar Dewantara, guru adalah pamong. Artinya, guru itu menjaga, memberi tauladan, membina dan mendidik anak dengan penuh kasih sayang. Tugas guru adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat, berdasarkan pada kodrat alam dan kodrat zaman. Penerapan budaya positif di sekolah tak lepas dari peran dan nilai seorang guru. Untuk menerapkan budaya positif, seorang guru harus mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai berpihak pada murid, mandiri, kreatif, inovatif, reflektif, dan kolaboratif, sehingga dapat mewujudkan kepemimpinan murid. Jadi di sini guru adalah sebagai pamong, ya, penuntun. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara juga itu mengisahkan bahwasannya pendidikan itu adalah tempat berseminya benih-benih kebudayaan dan peradaban, tempat untuk menanamkan dan menebalkan budi pekerti yang baik, serta menghilangkan perilaku tidak baik dan menjaga anak dari pengaruh luar yang negatif. Jadi kalau menurut Ki Hajar Dewantara, sekolah ini bagaikan tanah atau tempat kita, istilahnya sawahnya atau ladangnya. Kemudian siswa-siswa kita ini adalah benih-benih padinya. Jadi kita tidak bisa merubah benih padi tadi, karena siswa kita itu sudah mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi kita hanya bisa menuntun saja, mengarahkan menjadi lebih baik. Nah, sebenarnya apa yang dimaksud dengan disiplin? Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju tujuan mulia, sesuatu yang dihargai dan bermakna. Disiplin diri juga mempelajari cara kita mengontrol diri, menguasai diri, dan bertanggung jawab untuk memilih tindakan yang sesuai dengan kebajikan universal. Itu makna daripada disiplin itu sendiri. Nah, sebagai pendidik, tugas kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri yang positif, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi kita harus membuat anak itu memotivasi intrinsik dari dalam mereka, bukan paksaan dari luar. Kalau mereka nanti melakukan disiplin dengan niat, ya, kita lanjut lagi, masuk ke teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Pernah dengar Bapak Ibu? Apa itu teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi? Nah, di sini ada pertanyaan pemantik. Coba nanti Bapak Ibu jawab setuju atau tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju atau tidak? Setuju. Untuk yang keduanya, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi
motivasi belajar anak? Setuju? Baik. Nah, jadi di sini ternyata di dalam paradigma pembelajaran yang baru ini, ya, semua ini sekarang sudah tidak digunakan lagi. Jadi hukuman itu ternyata bukan untuk mendisiplinkan anak, tetapi anak itu bisa membuat mereka terpaksa. Kemudian yang keduanya itu memberikan hukuman dengan hal positif, sama saja. Itu sifatnya yang namanya hukuman mungkin bisa dirubah dengan kata-kata apa gitu ya. Pemberian hukuman itu walaupun dia hal positif tetap tidak boleh. Kemudian memberi penghargaan itu dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, kalau kita beri penghargaan tersebut, ternyata anak tersebut motivasi belajarnya itu didorong oleh kita. Sedangkan kita menginginkan anak tersebut mempunyai motivasi dari dalam dia sendiri. Jadi bertanggung jawab dari dalam diri anak tersebut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia? Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, itu namanya motivasi. Nah, motivasi di sini dibagi menjadi dua. Motivasi ekstrinsik itu berasal dari luar, mungkin tadi ya, mendapatkan pujian dari gurunya, mendapatkan pujian dari orang tuanya. Itu motivasinya dari luar. Dia tidak bertahan lama. Tetapi kalau dia motivasi intrinsik yang berasal dari dalam, maka anak tersebut sudah bisa bertanggung jawab. Contohnya saja di rumah ibunya, "Dok, bantu ibu dong nanti cuci piring, nanti tak kasih uang samunya lebih." Nah, itu kan dia melakukannya dengan mengharapkan imbalan. Nah, jadi kalau sekarang itu kita harus memotivasi anak, itu bagaimana caranya anak tersebut bertanggung jawab dari dirinya sendiri. Jangan sampai ada suatu paksaan dari orang lain atau paksaan dari luar. Nah, menurut David Gosen dalam bukunya ya yang berjudul Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, itu termasuk motivasi eksternal. Contohnya misalkan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Contoh saja, murid mengerjakan PR karena takut dihukum apabila tidak mengerjakan PR. Nah, itu contoh motivasi eksternal. Dia mengerjakan PR karena terpaksa, karena takut dihukum. Kemudian yang keduanya, untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, misalkan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contohnya, murid mengerjakan PR karena ingin mendapatkan pujian ya, ingin mendapatkan pujian. Itu juga motivasi eksternal. Lalu yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Nah, saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Contoh, murid mengerjakan PR karena dia sadar bahwa harus bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Nah, itu juga seorang guru. Jadi, bagaimana kita memotivasi anak biar dia itu bisa bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Karena kalau ada tugas seorang siswa itu ya mengerjakan PR, ya mendengarkan gurunya apabila gurunya menjelaskan, kan itu sudah menjadi tanggung jawab siswa. Nah, bagaimana kita mendorong mereka itu agar mereka mempunyai rasa
tanggung jawab. Jadi kita tidak boleh memotivasinya melalui luar ya, melalui paksaan. Nah, apa yang dimaksud dengan restitusi itu sendiri adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu menurut Diane Goshen. Nanti akan kita pelajari tentang segitiga restitusi, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah tanpa harus menghukum anak. Nah, perbedaan contoh kasus tidak mengerjakan PR termasuk hukuman, konsekuensi, atau restitusi. Hukuman, contoh, guru menghukum murid tersebut maju dan berdiri di depan kelas selama 1 jam pelajaran. Itu termasuk hukuman. Contoh lain lagi, misalkan anak terlambat sekolah, dia harus berkeliling lapangan. Itu termasuk hukuman. Yang sekarang itu tidak boleh lagi. Kemudian konsekuensinya, guru memberikan konsekuensi yang telah disepakati, misalnya murid mengerjakan PR-nya saat jam istirahat, berarti dia sudah mempunyai konsekuensi kepada murid tersebut, membuat keyakinan kelas. Kemudian restitusinya, guru menanyakan alasan tidak mengerjakan PR, menanyakan keyakinan kelas, kesepakatan kelas yang dilanggar, dan membantu murid menyelesaikan masalahnya. Itu contoh kasus ya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, di sini Bapak Ibu ada sebuah pernyataan. Ayo kita isi bareng-bareng. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Contohnya tindakan guru yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Termasuk apa? Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, karena dia berani menggantikan karena ulahnya mencoret-coret buku teman, dia menggantikan, berarti dia konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat pelajaran, termasuk hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, termasuk apa? Hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Termasuk konsekuensi karena dia memang pelajaran PJOK dia menyangkut lari mengelilingi lapangan, itu sama saja dengan pemanasan ya. Jadi dia konsekuensi. Baik. Berarti sudah paham ya Bapak Ibu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kita harus mengubah pola pikir kita mulai dari sekarang. Kemudian yang modul yang ketiga yaitu keyakinan kelas. Ternyata dulu sebelum saya belajar modul ini, kita kan selama ini membuat keyakinan kelas
itu dibuat oleh guru ya. Ternyata tidak. Jadi keyakinan kelas ini kita buat bersama-sama dengan siswa. Jadi mau mereka itu apa? Nah, nanti mereka semuanya menuliskan di dalam kertas ya tentang keyakinan kelas mereka. Contohnya misalkan nanti dilarang mengambil barang milik orang lain, Bu. Nah, mungkin kan nanti begitu ya kata-kata anak. Terus dilarang membuang sampah di kelas. Nah, nanti kita buat itu menjadi kalimat positifnya. Kalau misalkan dilarang membuang sampah sembarangan, berarti dia termasuk keyakinan kelas dalam hal kebersihan. Nah, seperti itu. Jadi nanti kita tulis di situ kebersihan. Nah, anak kebersihan harus kita jaga kelas kita ya. Nanti semuanya nanti menjaga. Terus misalkan dilarang mengambil barang milik orang lain. Nah, itu termasuk apa di dalamnya? Menghargai orang lain ya termasuk ya. Atau tidak mencuri kan ya, tidak menghargai orang lain. Nah, itu nanti kita membuat keyakinan kelas itu bersama dengan anak-anak. Baik, mengapa keyakinan kelas? Kok tidak peraturan kelas? Jadi, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor? Nah, ini yang namanya, ini kan termasuk peraturan ya. Jadi peraturan pada waktu kita berjalan di jalan raya. Demi apa kalau kita menggunakan helm? Demi keselamatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan masker dan mencuci tangan setiap saat? Itu untuk kesehatan, itu kan termasuk peraturan. Nah, sekarang apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, menurut Gossen, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Jadi kalau kita yang membuat keyakinan kelas itu, anak tidak merasakan betul yang buat guru kok. Nah, tapi kalau mereka sendiri terlibat, maka mereka akan meyakini dan menjalankan dengan sepenuh hati. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Kemudian berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif. Jadi kita anak-anak itu membuatnya dulu, baru kita pilah-pilah kata-katanya, kemudian kita bentuk ke dalam kalimat positifnya. Hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, baik, di sini untuk mengetahui tentang keyakinan kelas, di sini ada beberapa pernyataan atau di sini ada peraturan. Kemudian apa sih termasuk keyakinan kelasnya? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Termasuk keyakinan kelasnya apa? Misalkan tadi membuang sampah sembarangan. Itu berarti dalam keyakinan kelasnya tentang kebersihan. Nah, berarti kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya termasuk apa? Tapi Tanggung jawab. Anak bertanggung jawab setelah dia ngambil buku, kemudian mereka merapikan, itu tanggung jawab mereka. Dilarang mengganggu orang lain, termasuk keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, termasuk disiplin, kedisiplinan. Dilarang melakukan kekerasan. Berarti apa? Anak suka membuli, itu kan melakukan kekerasan ya termasuk. Nah, keyakinan kelasnya apa?
ya perilaku atau ya sama saja dengan menghormati orang lain ya. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Tentang apa itu? Kesehatan. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kebersihan. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Demi apa? Demi keselamatan. Ya, oke. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk meregangkan otot-otot kita, capek kan? Yes, breathing dulu. Pernah ya mendengar kalau ular itu panjang, kalau cacing pendek, kalau gajah kan besar. Terus kalau semut kecil. Nah sekarang dibalik. Kalau saya berkata ular, tapi tangannya pendek, bisa ya? Coba, dicoba. Oke. Sekarang ular pendek, gajah kecil, semut besar. Apa lagi? Apa tadi? Cacing panjang. Oke, masih konsentrasi. Satu lagi. Breakingnya biar tepuk aja kita. Oh, kalau saya mengatakan pagi, tepuk dulu. Iya, ada gangguan. Mana Pak? Iya. Belum. Ya. Satu lagi ya. Apanya? Sudah? Ya. Oke. Ice breaking lagi. Kalau saya bilang pagi, tepuk 1 kali. Kalau siang tepuk 2 kali. Kalau malam tepuk setengah. Nyet, gitu ya. Nyet. Ini ya Bu. Ya. Siap ya? Pagi, siang, malam, pagi. Oke, tepuk tangannya semua terikat. Baik, kita lanjutkan lagi. Untuk modul yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia ya, yang semua manusia itu membutuhkan, termasuk kita, termasuk anak-anak kita. Yang pertama, survival, bertahan hidup, misalkan ya seperti pangan, sandang ya, keselamatan, keamanan, kesehatan, memiliki keturunan, itu termasuk dalam bertahan hidup. Kemudian kebutuhan dasar yang kedua, cinta kasih atau kasih sayang atau rasa diterima. Jadi anak-anak juga membutuhkan rasa diterima di dalam kelasnya, rasa diterima di dalam komunitasnya. Kalau cinta kasih di sini termasuk keintiman, ya, keanggotaan, keterhubungan dan hubungan. Jadi rasa diterima, rasa kasih sayang. Kemudian yang
Kebutuhan dasar dia manusia yang ketiga, kesenangan. Kesenangan itu termasuk apa? Hiburan, kegembiraan, tawa, belajar. Itu termasuk dalam kesenangan. Yang keempat, penguasaan. Nah, apa saja sih yang termasuk ke dalam penguasaan? Yaitu kontrol, prestasi, kompetisi, dan pengaruh. Itu termasuk kebutuhan dasar kita. Lalu yang kelima terakhir adalah kebebasan. Kebebasan itu termasuk kemerdekaan, mobilitas, pilihan, dan kreativitas. Nah, di sini Glaser menyatakan bahwa kapasitas untuk berubah adalah ada pada diri kita sendiri. Jika kita dapat mengidentifikasi kebutuhan apa yang mendorong perilaku kita, maka perubahan positif dapat kita mulai dengan mencari solusi untuk memenuhi kebutuhan tertentu dengan cara yang positif. Jadi kita mengarahkan kepada anak-anak didik kita, ya, termasuk mengarahkan anak-anak didik kita ke hal-hal yang positif agar mereka mempunyai motivasi intrinsik dari dalam diri mereka. Masuk ke materi yang kelima, 5 posisi kontrol. Ternyata seorang guru itu kita ada 5 posisi kontrol sebagai penghukum, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, di antara 5 posisi kontrol di sini, ternyata mana yang baik untuk kita yang bisa memotivasi anak menjadi mereka itu mempunyai sifat-sifat positif tadi. Nah, di sini ada pernyataan. Yang pertama, jadi siapa yang mengatakan tadi dalam posisi kontrol tadi, ya. Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, itu termasuk dalam membuat orang merasa bersalah. Nah, kalau kita mengajarkan anak didik kita itu kecewa kepada mereka, berarti mereka nanti beranggapan mereka, aduh, saya udah membuat bu guru kecewa sama saya. Jadi mereka bukan bersemangat lagi. Jadi dia bahkan mempunyai nanti rasa rendah diri kalau kita sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian yang keduanya, kamu tidak pernah benar melakukannya, termasuk dalam posisi kontrol penghukum. Nah, kalau sudah kita sebagai penghukum, berarti anak nanti rasanya rasa kecewa, bisa juga pendendam. Berarti kita harus hindari menjadi posisi penghukum. Terus yang ketiganya, ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, itu termasuk apa? Sebagai teman. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Jadi biasanya adanya datar. Kita sebagai teman. Nah, kalau di dalam kita sebagai posisi kontrol menjadi teman, di sini anak itu cenderung nanti ketergantungan terhadap kita. Kemudian nanti kalau misalkan ganti guru, dia sudah berubah pikirannya. Jadi kita
rasa teman itu kalau menjadi teman ya ada kalanya lah ya. Jadi jangan setiap hari kita menjadi teman mereka. Kemudian, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, itu termasuk pemantau. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, berarti kita mencari masalahnya. Kalau ada anak yang membuat ulah, berarti kita cari solusinya, bukan mencari yang benar atau yang salah. Nah, ini yang harus kita lakukan sebagai seorang manajer. Jadi mencari solusinya untuk menyelesaikan masalah. Nah, di dalam segitiga restitusi itu nanti ada ya yang namanya stabilkan identitas, kemudian validasi. Nah, itu nanti ada di sini. Kemudian yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Nah, dia termasuk penghukum. Nah, dari situ kita bisa mengintrospeksi diri kita, mana yang termasuk dalam diri kita itu termasuk yang mana? Apakah sebagai penghukum, sebagai merasa bersalah, sebagai teman, manajer, atau apa tadi? Pengontrol atau pemantau. Baik. Untuk posisi penghukum, apa sih? Posisi penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Pada posisi ini senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Nah, guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan selalu berkata, kamu selalu saja salah. Kemudian perilaku yang ditunjukkan kepada murid atau dampak hasilnya itu murid akan merasa marah, kecewa, dan bisa menimbulkan dendam bahkan terhadap guru tersebut. Jadi kalau kita menjadi posisi penghukum berarti anak tersebut bisa mendendam sama kita. Kemudian posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru bersuara lembut membuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan untuk membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Biasanya kata-kata yang diucapkannya, ibu kecewa sekali dengan kamu, kok kamu masih melakukan lagi? Nah, itu membuat anak itu merasa bersalah. Nah, kalau sudah merasa bersalah berarti anak tersebut mempunyai sifat rendah diri. Yang ketiga, posisi kontrol sebagai teman. Pada posisi ini, guru tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor-humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi Bapak, nak. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Terus ada lagi, ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti Ibu bantu bereskan. Nah, kalau kita sebagai posisi teman, apa hasil atau dampak yang diraih untuk anak? Murid akan merasa senang dan akrab dengan guru, ya, itu untuk dampak positifnya. Dan dampak negatifnya adalah murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Hal lain mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Posisi kontrol yang keempat,
pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nah, posisi pemantau bertindak berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Pertanyaan yang biasa digunakan atau diajukan oleh seorang pemantau, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, kalau kita sebagai posisi kontrol pemantau, ya, hasil yang didapatkan, murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Misalkan ini, anak membuang sampah pada sembarangan, kemudian kita tegur, nah, tahu nggak? Misalkan peraturan kelas kita, kok kamu membuang sampahnya di sini, benar tidak? Nah, nanti anak akan berpikir, oh iya ya Bu, kan saya udah diajarin kalau sudah membuat keyakinan kelas, kalau membuang sampah itu pada tempatnya. Nah, berarti mereka nanti akan berpikir dengan sendirinya dan mereka akan melakukan dengan kesadaran diri. Kemudian posisi kontrol manager adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman dan pemantau, dan dengan demikian bisa jadi sewaktu-waktu tertentu kembali kepada posisi teman dan pemantau. Nah, kalau kita sebagai manajer, maka hasil yang didapatkan murid itu, murid akan merasa mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalahnya dengan sendirinya. Untuk modul terakhir itu segitiga restitusi. Pernah mendengar Bapak Ibu apa itu restitusi? Belum ya? Baru. Sama, saya juga baru mengenal setelah mempelajari modul 1.4 budaya positif di sini. Nah, apa itu yang dimaksud dengan segitiga restitusi? Nah, segitiga restitusi itu mempunyai langkah-langkahnya. Ada 3 langkah. Langkah yang pertama, menstabilkan identitas. Kemudian yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Nah, restitusi itu adalah suatu proses ya, di mana kita menyelesaikan masalah dengan anak. Kalau anak kita membuat masalah, maka kita mencari solusinya, membuat langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama distabilkan dulu anaknya. Kenapa nak? Kok bisa begitu nak? Nah, dipanggil dulu ya. Terus setelah itu masalahnya apa? Kok bisa begini? Itu nanti kemudian menanyakan keyakinan. Kalau berbuat begini, apa nanti akibatnya? Kalau setelah tahu akibatnya seperti ini, apa yang harus kita lakukan untuk membenahinya? Nah, itu cara-cara segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi bagian dasar dari segitiga itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian itu adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba memenuhi kebutuhannya, namun ada benturan. Kalau kita ingin ia menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan mengucapkan kata-kata atau kalimat-kalimat seperti ini. Berbuat salah itu tidak apa-apa, nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu pun pernah kok
kesalahan tersebut. Nah, terus kita bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau misalkan mereka sudah ini, oh iya, kamu juga berhak merasa begitu. Nah, itu menstabilkan identitas. Kemudian yang keduanya, validasi tindakan yang salah. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik buruk, pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Seorang guru yang memiliki teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakannya. Nah, kalimat-kalimat yang di bawah ini yang biasa dipakai untuk memvalidasi tindakan yang salah. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Ada lagi, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal tersebut. Nah, kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kalau misalkan anak tersebut berantem, bu orang saya itu nggak salah begini. Nah, mungkin kita mencari solusinya dengan kata-kata yang membuat mereka itu berpikir. Jangan langsung mencari kesalahannya. Tadi siapa yang salah? Tadi siapa yang benar? Jadi kita tidak mencari kesalahan, tapi mencari solusi yang terbaik. Yang ketiganya, menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan berarti tadi berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, ya. Nah, teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai, itu langkah pertama, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi, itu langkah kedua tadi, maka anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Biasanya pertanyaannya yang berhubungan dengan keyakinan anak dan dengan keyakinan kelas atau keluarga. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Nah, kita ajak mereka berpikir tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, atau yang sudah kita buat bersama. Bayangan, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Nah, maka anak akan mendapatkan permasalahan tadi menjadi lebih baik lagi. Nah, baik Bapak Ibu, materi sudah saya sampaikan semuanya dari modul 1 sampai modul 6. Ya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti seminar mini ini. Mudah-mudahan kita bisa menerapkan budaya positif ini di SD kita agar SD kita menjadi lebih baik lagi, dan mudah-mudahan harapan kita terutama adalah anak didik kita ya menjadi manusia-manusia yang berguna, manusia-manusia yang berakhlak mulia, manusia-manusia yang berbudi luhur, beriman dan bertakwa sesuai dengan tujuan visi sekolah kita. Mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Riviani Putri, guru mapel bahasa Inggris. Di sini saya akan memberikan tanggapan mengenai diseminasi yang sudah dilaksanakan oleh Ibu Sri Lestari mengenai budaya positif di sekolah. Apa yang menjadi pemaparan dari Ibu Sri sebagai narasumber sudah sangat jelas sehingga membuka wawasan kami dalam penerapan budaya positif di sekolah kami. Dan kedepannya saya akan menerapkan budaya positif ini dengan aksi nyata. Pertama, dilakukan di kelas, yaitu membuat keyakinan kelas dengan siswa kelas 3. Adapun saran dan masukan saya kedepannya kepada Ibu Sri yang sedang mengikuti pendidikan guru penggerak ini, selalu bisa berkolaborasi dengan teman-teman demi memajukan pendidikan di SD Negeri 5 Terbanggi Besar.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata dan ucap, saya mohon maaf. Sebagai akhir kata, saya tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angel, ayo silakan duduk. Kamu tahu mengapa dipanggil Bu Sri ke sini? Mungkin berkaitan dengan tugas, Bu. Ya benar. Tapi kamu kemarin masuk kan? Iya, Bu, masuk, tetapi saya tidak menunjukkan tugas. Angel, semua orang pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Sri. Namun, setiap tindakan kita pasti ada alasannya. Kira-kira mengapa kamu tidak mengumpulkan tugas kemarin? Saya capek dan ngantuk, Bu, soalnya malamnya scroll TikTok sampai jam 12 malam. Akhirnya saat pelajaran jadi ngantuk. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Kalau masih ingat, kira-kira yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas belum? Belum, Bu. Lalu keyakinan kelas yang mana? Lalu bertanggung jawab, Bu. Nah, ternyata kamu tahu. Lalu apakah kamu punya solusi untuk masalah ini? Iya, Bu. Pertama, saya minta maaf karena tidak menunjukkan tugas. Kedua, saya tidak akan hidup terlalu malam lagi. Dan yang ketiga, saya akan mengerjakan tugas dari Bu Sri dan akan saya kerjakan besok. Baiklah Angel, Bu Sri apresiasi untuk tanggung jawabmu dan kamu sekarang boleh kembali istirahat. Terima kasih, Bu. Ini